Shalom, anak-anak SMP Penuai yang Ibu kasihi dan terutama dikasihi oleh Tuhan. Tetap semangat ya nak ya dalam pembelajaran online ini. Juga kepada para orang tua, kiranya diberikan kesabaran untuk mendampingi dan mengingatkan anak-anak kita untuk senantiasa bertekun di dalam pembelajaran. Nah, di dalam masa-masa minggu ini, pekan ulangan, kita harus senantiasa mempersiapkan diri menghadapi berbagai macam ulangan setiap harinya ya. Tapi sebelum kita memulai aktivitas kita, seperti biasa kita harus menyapa Tuhan lebih dahulu melalui ibadah kita ya. Kita akan menaikkan lagu pujian Panji Yesus Ditinggikan, tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa, terima kasih Bapa untuk kesehatan yang masih boleh kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Engkau membangunkan kami sepanjang malam tadi kami tidur dari tidur kami ya Bapa, dengan sehat walafiat tanpa kurangan satu apapun. Terima kasih ya Bapa, kami sadar bahwa sebagaimana kami ada pada saat ini itu hanya karena oleh kasih karunia-Mu saja. Bapa di surga, ajarlah kami untuk senantiasa dapat bersyukur dan dapat mengingat firman-Mu untuk menjadi teladan dan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa, kiranya Engkau yang memberikan khidmat kepada kami agar kami dapat menaikkan puji-pujian yang berkenan kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semangat ya nyanyinya. Kita harus menghancurkan markas iblis ya. Markas iblis dihancurkan, Panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah penuai, saksinya Yesus, membawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah penuai, saksinya Yesus, membawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Kita angkat sekali lagi. Kasih iblis dihancurkan, Panji Kristus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah penuai, saksinya Yesus, membawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah penuai, saksinya Yesus, membawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Membawa apa? Membawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Membawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Pada hambanya kami bersilakan. Puji Tuhan, anakku sekalian, itu keluarga sekolah SMP Penuai. Mari kita berdoa untuk kita akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pujian syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena rahmat-Mu, karena kasih-Mu membuat kami sehat,
membuat kami bertumbuh dengan baik bertumbuh secara fisik dan juga iman dan pengharapan kami, roh, jiwa, tubuh kami bertumbuh dengan sempurna. Kami naikkan syukur untuk semua kasih-Mu ini ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami kembali akan membaca firman-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami akan merenungkan firman. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan berkatilah kami semua agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, dan kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anakku sekalian yang Tuhan kasihi, yaitu keluarga sekolah Penuai, dan juga mungkin ada papa mama yang juga mendampingi anak-anak kelas 1 dan juga kelas 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dan damai sejahtera Tuhan ada bersama kita. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini masih berkaitan dengan buah roh, yaitu buah roh damai sejahtera. Seperti anak-anak ketahui bahwa buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu ada 9. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Perihal kasih sudah kita dengarkan. Perihal sukacita juga sudah. Bulan September kita akan masuk dalam buah roh damai sejahtera. Mari kita membaca dalam Galatia 5 dulu ya. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Tentu Nana sudah hafal ayat ini. Saya percaya anak Penuai pasti tidak asing dengan firman Tuhan dalam Galatia 5, 22 hingga 23. Namun demikian, makin sering kita baca, itu makin baik. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Tidak ada undang-undang, tidak ada hukum yang menentang, yang tidak menerima yang namanya buah roh. Karakter anak-anak Tuhan seharusnya mengikuti firman Tuhan, di antaranya yaitu memiliki buah roh. Karakter kita seharusnya sesuai dengan buah roh itu. Nah, hari ini kita akan dengarkan tentang damai sejahtera. Makna kata damai sejahtera yaitu shalom. Ya, makna kalimat damai sejahtera yaitu shalom. Ketika kita mengucapkan shalom, itu artinya damai sejahtera. Seperti kebiasaan kita yang kita lakukan, kebiasaan yang sudah melekat di jiwa kita. Kita ketemu teman kita katakan shalom gitu ya, sambil menunduk gitu ya. Kita masuk rumah, ketok pintu, shalom gitu. Itu udah kebiasaan atau budaya yang sudah melekat di jiwa kita, dan itu sesuai firman Tuhan. Itu harus kita kerjakan, lakukan. Sebagai anak Tuhan, jangan lupa menyapa temanmu dengan kata shalom, damai sejahtera. Nah, anakku,
Kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 33. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Puji Tuhan. Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi menghendaki damai sejahtera. Perlu kita renungkan firman Tuhan ini, anak-anak, bahwa Allah kita tidak menghendaki yang namanya keributan, tidak menghendaki yang namanya kekacauan, tetapi yang Allah kehendaki yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera dalam hidup kita, damai sejahtera di rumah kita, dan damai sejahtera dimanapun kita berada, dan kepada siapapun kita berteman. Biarlah damai sejahtera itu terus kita terapkan. Barangkali hari-hari kemarin lusa dan yang dulu-dulu, kita terbiasa dengan yang namanya kekacauan atau keributan. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada orang menganggap bahwa ribut itu biasa, punya masalah sama teman itu biasa, tetapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan jelas menegaskan bahwa Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Mulai saat ini biarlah kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu hidup dalam damai sejahtera dan hidup membawa damai sejahtera dimanapun kita berada, kepada siapapun kita ketemu. Dalam Roma 12 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Agar kita membawa damai, agar hati kita punya damai, kalahkanlah kejahatan yang kita terima dengan kebaikan. Balaslah ketidakbaikan orang itu dengan kebaikan kita. Wah, susah Pak, pengen balas. Tidak boleh. Seringkali kita adu argumentasi, kali ini bolehlah balas biar tidak jadi kebiasaan. Ingat firman Tuhan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pada umumnya demikian memang. Dia baik, kita baikin. Dia jahat, juga nggak salah kita jahat sama dia. Itu pada umumnya demikian. Biasanya demikian. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh demikian. Tuhan mengajarkan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Dan berusahalah hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Berat ya, tetapi itu harus belajar berbuat baik supaya hati kita damai. Belajar terus berbuat baik supaya kita membawa aura kebaikan, sehingga damai sejahtera yang terjadi.
Tuhan bilang, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik kepada siapa saja. Yang baik kita tetap baik, yang belum baik sama kita, kita tetap baik sama dia. Ada beberapa yang Bapak sampaikan hari ini, beberapa hal yang saya sampaikan agar kita bisa hidup dalam damai sejahtera kepada semua orang, yaitu mengalah. Nah, mengalah itu kunci, anak-anak, ya, kunci untuk hidup damai. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah demi kebaikan itu mulia banget. Mengalah. Bahkan Tuhan bilang gimana waktu disalib? Ketika Tuhan disalib, Tuhan berdoa, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mengalah, mengampuni. Nah, mengalah, mengampuni itu akan berdampak damai sejahtera di hati, dan kita membawa damai sejahtera kepada siapapun. Yang berikutnya, selain memaafkan, selain mengalah, kita harus rendah hati, minta maaf. Sekalipun engkau tidak salah, minta maaf. Itu tanda orang yang rendah hati. Bapak ulangi ya. Sekalipun engkau tidak bersalah, minta maaf, ya, demi kebaikan, ya. Minta maaf. Tanda kita punya jiwa rendah hati. Haleluya. Teman sekalian, kita perhatikan ini firman dalam Yesaya 48. Firman Tuhan dalam Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Dan ternyata orang-orang jahat itu hidupnya nggak damai, nggak sejahtera. Tidak ada keselamatan bagi orang jahat. Demikianlah kata Tuhan. Untuk itu sekalian, hindari yang buruk, lakukan yang baik. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, supaya kita membawa aura damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang singkat ini kami telah membaca firman-Mu, kami mendengarkan firman-Mu dan kami merenungkannya. Ya Tuhan Yesus, berkati kami agar kami dapat menyimpan firman-Mu dan kami Engkau mampukan menjadi pelaku firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang membawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Biarlah hati kami tertanam jiwa yang suka mengalah, mengampuni, dan rendah hati. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman pagi hari ini. Kami siap kembali meneruskan kita kami sebagai siswa, sebagai pelajar di sekolah penuai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.